Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Teman-teman, kini kita tinggal menghitung hari. Pada 20 Oktober 2024, kita akan memiliki presiden dan wakil presiden yang baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menggantikan presiden dan wakil presiden yang lama, Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam beberapa hari terakhir menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin, tentunya akan banyak sekali kejadian-kejadian penting yang terjadi di Republik yang kita cintai ini. Dan kita berharap pergantian pemerintahan ini berjalan secara mulus tanpa ada suatu peristiwa yang mengejutkan atau tanpa terjadi persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan. Yang jelas, kita berharap pemerintahan baru itu akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, mana yang penting didahulukan, kebijakan mana yang perlu diperhatikan lebih didahulukan, kebijakan-kebijakan yang harus direvisi juga perlu diperbaiki terlebih dahulu. Sementara kita juga tahu bahwa Presiden Jokowi tentunya akan mengakhiri masa jabatannya dengan berbagai persoalan-persoalan dan juga keberhasilan-keberhasilan yang telah ia lakukan, ya. Dari sisi pembangunan infrastruktur misalnya, ya, kita tahu berbagai catatan mengenai berapa jalan yang sudah dia bangun, berapa kilometer jalan untuk jalan tol ataupun jalan negara, jalan desa dan sebagainya dia bangun, ya. Walaupun kita juga bertanya, apakah itu benar-benar di bawah kebijakan presiden atau itu adalah di bawah kebijakan pemerintah desa ataupun kabupaten, kota, dan juga provinsi. Tentunya semua tidak berada di tangan presiden. Kenapa demikian? Karena kita tahu Indonesia memiliki sistem pemerintahan desentralisasi dan tentunya tidak semua persoalan yang ada di Indonesia ini bertumpu pada seorang presiden semata, ya. Dan kita juga tahu, ya, presiden juga berhasil membangun berbagai dam-dam di berbagai wilayah Indonesia, walaupun kita juga mencatat apakah kemudian dam-dam itu telah banyak sumbangsihnya bagi pengairan dan juga pertanian di Republik Indonesia ini, ya. Sehingga kemudian dengan adanya dam-dam itu bisa mengairi baik itu padi yang dalam bentuk sawah dan juga padi dalam sistem perladangan, ya, dan juga pangan-pangan yang lain, ya, termasuk jagung dan juga pengganti beras, gitu. Nah, dalam hal ini kita juga harus memberikan rasa hormatlah kepada Jokowi yang boleh dikatakan telah membangun sistem dam yang ada di Indonesia ini, ya. Walaupun ini memang belum sesuai dengan keinginan kita bersama, yaitu bagaimana kita bisa keluar dari persoalan impor pangan dari luar, ya. Demikian juga kita juga tahu bahwa apakah misalnya jalan-jalan yang dibangun itu benar-benar interkoneksi antara kebutuhan transportasi masyarakat dengan kebutuhan untuk mengembangkan wilayah-wilayah itu sebagai daerah yang akan dikembangkan sebagai daerah pertanian atau daerah persawahan atau daerah perladangan atau yang juga penting adalah daerah yang akan benar-benar berkembang industrialisasinya, ya. Semua ini tentunya ada plus minusnya, ya. Tapi kita juga mencatat bahwa biar bagaimanapun, ya, kita melihat bahwa 10 tahun Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo ada hal yang sangat meresahkan masyarakat, ya, bahwa kerusakan di bidang penegakan hukum, kerusakan di bidang korupsi, kolusi, dan nepotisme itu justru boleh dikatakan bertambah meluas, ya, bertambah banyak, ya. Dan yang lebih disayangkan lagi adalah bahwa nepotisme itu justru juga
berkembang di dalam keluarga Joko Widodo sendiri ya. Saya beri contoh bagaimana dia mempermainkan hukum, konstitusi, dan juga aturan-aturan lainnya untuk menjadikan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang harusnya tidak pantas untuk menjadi wakil presiden karena faktor usia, tapi kemudian akhirnya bisa menjadi wakil presiden terpilih ya. Kita juga tahu bagaimana taktik dan juga strategi dari Joko Widodo untuk kemudian menjadikan misalnya presiden terpilih Prabowo Subianto dan anaknya wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka melaju di dalam pemilu presiden pada 2024 ini ya. Berbagai catatan yang lain saya beri contoh adalah bagaimana problem soal independensi dari Mahkamah Konstitusi, problem independensi dari KPK ya, Komisi Anti Korupsi tersebut ya, dan juga independensi dari Kejaksaan Agung juga menjadi suatu tanda tanya besar di mata masyarakat ya, termasuk di kalangan mereka yang sangat concern dengan persoalan hukum dan demokrasi di Indonesia. Kenapa demikian? Karena Anda tahu kita ingin agar lembaga-lembaga anti rasuah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia itu adalah institusi-institusi yang harusnya tidak ada kaitannya antara persoalan penegakan hukum dengan kepentingan politik dari penguasa atau juga bagaimana agar mereka tidak dijadikan alat bagi kepentingan politik dengan melakukan misalnya penegakan hukum yang tebang pilih atau penegakan hukum yang boleh dikatakan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang seharusnya. Nah, catatan-catatan ini tentunya masih tetap ada di dalam masyarakat ya, terlebih lagi mereka yang sangat concern dengan demokrasi dan juga penegakan hukum di Indonesia. Yang lain lagi ya, kita juga tahu biar bagaimanapun masyarakat juga mencatat ya, termasuk juga kalangan intelektual, pemuda dan mahasiswa itu mencatat bagaimana apa yang disebut dengan cawe-cawe dari seorang presiden yang kebetulan adalah ayah dari 3 anak ya, itu kemudian juga berupaya untuk memainkan kekuasaan politiknya bagi kepentingan anak-anaknya ya, khususnya terkait dengan persoalan jabatan-jabatan politik dan juga jabatan-jabatan yang kemudian bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi anak-anaknya ya. Nah, kita juga mencatat ya, apakah kemudian Presiden Jokowi akan benar-benar menepati janjinya bahwa setelah 20 Oktober 2024, dia tidak akan lagi melakukan campur tangan di dalam penentuan jabatan-jabatan, baik itu di dalam kabinet ya, ataukah itu di dalam lembaga-lembaga yang lain ya. Biar bagaimanapun ya, Presiden Prabowo Subianto yang nanti akan menggantikannya itu juga merasa terganggu dengan adanya persoalan-persoalan pada saat itu ya. Saya beri contoh bagaimana DPR tadinya ingin melakukan revisi terhadap undang-undang pemilihan kepala daerah yang sangat bertentangan dengan putusan MK 60 dan 70 ya, yang terkait dengan batas usia calon gubernur, yang kemudian juga ini juga terkait dengan misalnya sebuah partai politik atau gabungan partai politik, apakah itu harus memiliki kursi misalnya 15% di dalam atau 20% di dalam pemilu ya, supaya dia bisa memajukan calon gubernur, bupati atau wali kota ya, ataukah kemudian semua partai politik bisa saja mengajukan calon-calon gubernur,
bupati dan wali kota sesuai dengan persentase perolehan suara mereka di daerah-daerah tertentu ya. Jadi ini yang terus terang ya, banyak orang sekarang juga melihat bahwa putusan MK nomor 60 dan 70 itu adalah putusan yang memberikan terbukanya baik itu kalangan independen ataupun kalangan partai politik untuk bisa mengajukan calon-calon gubernur, bupati dan wali kota tanpa adanya kungkungan dan ataupun upaya dari Presiden Jokowi untuk kemudian hanya bisa membatasi bahwa mereka yang bergabung di dalam koalisi Kim Plus saja yang kemudian bisa mengajukan calon-calon gubernur mereka. Saya beri contoh, Jakarta sekarang memiliki calon gubernur dan wakil gubernur itu 3 pasangan ya. Demikian juga Banten akhirnya juga bisa memiliki pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 2 pasangan ya. Dan kemudian daerah-daerah lain juga boleh dikatakan akhirnya terbuka calon-calon gubernur dan wakil gubernur ataupun bupati dan wali kota yang tidak lagi dibatasi oleh calon-calon dari Kim Plus saja. Walaupun kita juga mencatat bahwa masih ada problem besar di dalam demokrasi pemilihan kepala daerah di Indonesia, bahwa masih ada paling sedikit 37 pasangan di dalam pemilihan kepala daerah itu yang boleh dikatakan calonnya hanyalah calon tunggal ya. Dan ini tidak hanya terbatas pada koalisi-koalisi politik Kim Plus saja, tapi juga koalisi-koalisi politik yang lain ya. Baik itu yang berasal dari PDIP ataupun dari yang dulu memberi dukungan pada calon presiden dan wakil presiden nomor 2. Nah, kita lihat ya, suatu hal yang paling sulit bagi Jokowi itu adalah bagaimana dia benar-benar bisa tenang kembali ke Solo yang seperti dia katakan setelah pergantian presiden pada 20 Oktober 2024 itu, siangnya dia akan kembali ke Solo dan kemudian selama 40 hari setelah itu dia akan tutup mulut ya. Tidak ada komentar-komentar politik dia, dan kemudian dia juga tidak akan ikut di dalam penentuan siapa yang duduk di kabinet dan sebagainya dan sebagainya. Dan mungkin juga termasuk apakah dia juga akan intervensi di dalam misalnya pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto ya. Apakah kemudian Prabowo disarankan untuk tidak memasukkan PDIP ke dalam kabinet persatuan ya, ataukah kemudian tidak ada orang-orang dari PDIP yang akan dimasukkan ke dalam kabinet. Walaupun saya pribadi itu tidak mendukung masuknya PDIP ke dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa demikian? Karena ini benar-benar bertentangan dengan azas demokrasi itu sendiri dan juga bertentangan bahwa yang namanya pemilu itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Dan kalau kalah ya sebaiknya berada di luar kabinet dan kemudian jangan kemudian masuk ke dalam kabinet. Dan satu hal juga yang saya ingin melihat ya, bagaimana kita melihat bahwa Jokowi ternyata tidak memenuhi janji-janjinya, kita lihat saja nanti. Apakah kemudian ada nama-nama yang sekarang santer didukung oleh Jokowi untuk masuk ke dalam kabinet, itu nanti benar-benar akan masuk ke dalam kabinet atau tidak ya. Demikian juga pejabat-pejabat dalam bidang hukum ya, dalam bidang-bidang yang terkait dengan ekonomi itu juga akan masuk ke dalam kabinet atau tidak ya. Yang jelas yang akan kita perhatikan itu adalah Joko Widodo di mata saya tentunya akan menikmati suatu masa pensiun sebagai presiden yang tidak mudah. Apa yang saya maksud dengan tidak mudah? Karena beliau adalah orang yang sangat aktif di dalam politik ya, termasuk di dalam penentuan siapa menjadi
ketua Kadin, ya, baik di masa yang lalu ataupun di masa kemarin terjadinya Munaslup, ya, dan juga apakah kemudian Jokowi juga tidak akan misalnya melakukan intervensi-intervensi di dalam pemerintahan yang akan datang. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Jokowi adalah orang yang penuh dengan gagasan, penuh dengan taktik, penuh dengan strategis, ya, untuk kemudian meloloskan apa yang menjadi agenda-agenda politik dia. Dan buat saya, Jokowi biar bagaimanapun juga masih memiliki usia 63 tahun, usia yang sangat aktif dalam politik, ya, dan itu sulit bagi dia untuk kemudian bisa benar-benar berhenti untuk tidak melakukan aktivitas apapun, ya, sebelum apa yang menjadi impian dia, menjadikan misalnya Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Prabowo, atau bagaimana juga anak-anak yang lain juga nantinya bisa menduduki jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Kita tahu dari segi ekonomi yang namanya keluarga Jokowi itu memiliki suatu anggaran yang cukup untuk keluarganya. Bahkan seperti kata orang Indonesia, istilah dalam bahasa Indonesia adalah bahwa kekayaan yang dimiliki oleh Jokowi dan keluarganya itu cukup untuk menghidupi 7 keturunan, ya. Kalau mereka memang bisa hidup dengan situasi yang tidak terlalu bermewah-mewahan, dan kemudian aset-aset dia juga di dalam ekonomi, misalnya di perbankan ataupun di saham-saham itu benar-benar berjalan dengan baik, ya. Dan karena itu dari segi ekonomi keluarga Jokowi tidak akan menderita seperti orang yang kebanyakan ataupun orang yang miskin. Tapi kalau dari segi politik tentunya Jokowi juga masih punya angan-angan ataupun impian bagaimana generasi mereka itu benar-benar akan bisa terjadi. Apa yang menjadi impiannya adalah bagaimana dinasti politik Jokowi itu bisa terjadi, ya. Walaupun di mata saya kita tunggu tanggal 27 November ini, kalau memang misalnya ternyata ada satu dari keluarga Jokowi itu ternyata bisa lolos di dalam pilkada ini, itu berarti dia masih memiliki satu pengaruh politik di dalam pilkada kali ini. Tapi lagi-lagi kita berharap Pak Prabowo Subianto ini tetap sehat, Pak Prabowo misalnya juga tetap bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, dan Pak Prabowo juga tentunya bisa mengatakan tidak kepada pendahulunya untuk kemudian memberikan karpet merah kepada keluarganya untuk bisa menduduki jabatan-jabatan yang dia terima tanpa harus melalui pemilihan kepala daerah. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga saya juga berharap Presiden Prabowo tetap sehat, Presiden Joko Widodo juga tetap sehat, ya, dan biarlah Prabowo itu bisa menjalankan pemerintahannya secara baik, tentunya sesuai dengan aturan undang-undang yang ada di Republik ini, dan bagaimana sinergi antara presiden dengan para menterinya juga berjalan dengan baik, dan jangan sampai Prabowo juga menjadi orang yang karena posisinya sebagai presiden itu merasa bahwa presiden bisa melakukan apa saja tanpa harus memperhatikan bagaimana bersinergi dengan para anggota kabinetnya dan juga aparat-aparat pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, agar Indonesia benar-benar menjadi sebuah negara yang lebih baik, lebih makmur, lebih adil bagi seluruh bangsa Indonesia. Berikan komentar Anda, apakah memang berat bagi seorang mantan presiden mengalami apa yang disebut dengan post-power syndrome. Apalagi ketika seorang presiden itu menjabat, dia sangat lekat dengan komando-komando, dia sangat lekat dengan
taktik dan strategi politik untuk mempengaruhi apa yang dia inginkan di dalam kebijakan tersebut.